Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya kan aku udah ngejelasin tentang UI UX ya, maksudnya definisi dari UI UX. Nah, sekarang kita masuk ke salah satu teori penting dalam desain, yaitu Gestalt Principle atau apa ya namanya? Lanjut aja deh dulu. Nih, apa sih Gestalt Principle itu? Jadi Gestalt itu prinsip yang berasal dari psikologi, yang intinya menjelaskan bagaimana otak manusia melihat dan mengelompokkan elemen visual. Dengan memahami Gestalt, desainer bisa membuat tampilan antarmuka yang lebih rapi, mudah dipahami dan nyaman digunakan oleh pengguna. Jadi kayak Gestalt itu yang apa ya? Dia tuh yang iniin otak, jadi dia nyambung ke psikologi gitu. Terus dia juga ngebantu desainer buat desain ininya apa ya, tampilan antarmuka gitu. Nah, di sini prinsip Gestalt atau Gestalt Principle itu dia ada 9 ya di sini. Aku bakal jelasin satu-satu. Nah, pertama ada similarity. Similarity itu dalam teori desain, terutama Gestalt Principle yang tadi, similarity adalah prinsip yang menyatakan bahwa elemen-elemen yang tampak mirip bentuk, warna, mau dari bentuk, warna, ukuran, tekstur, atau gaya akan mempersepsikan sebagai bagian dari satu kelompok atau pola yang sama. Jadi kayak contohnya kayak gini nih, dia kan bentuk warnanya sama. Nah, ini tuh namanya similarity. Similarity kan kayak similar kalau dalam bahasa Inggris itu kan dia mirip ya. Ya, kayak gini. Itu namanya similarity. Lanjut, ada proximity. Proximity itu salah satu prinsip Gestalt dalam desain yang menyatakan bahwa elemen-elemen yang letaknya berdekatan akan dianggap saling berhubungan, sedangkan elemen yang berjauhan dianggap tidak terkait. Jadi kayak misalkan ini kan ada dua nih. Nah, di sini kan dia tidak berhubungan ya. Jadi dia ya udah, dia tidak terkait. Kalau misalkan dari sini ke sini berarti dia proximity gitu. Nih, soalnya dia berdekatan gitu. Kayak contohnya apa ya? IG story IG. Jadi kayak profile, misalkan si IG aku sama IG siapa gitu. Itu kan profilnya kalau di story bulat-bulat tuh di dekat. Nah, itu namanya proximity. Gitu, guys. Lanjut, ada continuity. Continuity itu menyatakan bahwa mata manusia cenderung mengikuti garis, alur, atau arah tertentu secara berkesinambungan. Dengan kata lain, elemen-elemen yang tersusun dalam dalam garis atau pola tertentu akan terlihat seolah-olah terhubung dalam satu jalur. Jadi kayak kalian pasti bakal ngeliat ini dulu, kayak mirip-mirip hierarki gitu deh, guys. Mirip-mirip gitu. Nih ada ini, pasti kalian ngeliatnya ini dulu kan, yang paling gede. Nah, itu tuh masuk ke psikolog juga kan, psikolog. Jadi kayak manusia tuh bakal ngeliat ini dulu, maksudnya si user, si pengguna, si orang-orang yang lihat desain kalian itu pasti bakalan ini dulu, ngeliat yang mana dulu gitu. Kalian bakal ngarahin mereka buat lihat poster kalian atau desain kalian tuh kemana dulu gitu. Itu namanya continuity. Lanjut, ada closure. Closure itu di mana otak kita otomatis melengkapi bentuk yang tidak lengkap. Jadi kayak gini nih, kan banyak ya logo-logo yang kayak gini ya. Kayak kita pasti mikir dulu nih, ada mobil, ada AR gitu kan. Nah, prinsip ini dibikin desain lebih simpel. Bikin desain lebih simpel, hemat dia. Soalnya kan kayak begini nih. Nah, sering dipakai di logo atau icon minimalis, tapi jangan dipakai untuk hal penting. Jadi kayak banyak kan logo-logo yang pakai kayak gini. Soalnya kalau misalkan buat teks informasi itu takut orang salah paham kan. Jadi kalau misalkan mau pakai prinsip closure itu, dia mending pakai di logo, karena biar orang unik juga kan dia ya. Kalau kayak gini, kalau misalkan buat informasi jangan, guys, soalnya takut orang salah nangkepnya gitu. Lanjut, ada figure ground.
Figure ground itu membahas hubungan antara objek utama sama latar belakang. Jadi ini kan objek utama nih. Nah, ini latar belakangnya kan. Nah, dia tuh yang ngegabungin gitu loh. Prinsip ini membantu mata kita membedakan mana yang harus jadi fokus dan mana yang cuma pendukung. Kalau kontrasnya jelas, perhatian otomatis sudah mulai konten utama. Caranya bisa pakai warna. Nah, jadi pokoknya kayak ini tuh apa ya? Kelihatan loh objeknya yang mana, backgroundnya mana, tapi ini orang juga ngeliatnya unik gitu kan. Kontrasnya juga jelas. Kalau misalkan di sini warna warna abu-abu, pokoknya kalian kalau mau bikin yang figure ground itu warnanya harus jelas di kontras warnanya biar orang nggak bingung gitu. Lanjut. Symmetry and order. Symmetry and order itu simetris sama keteraturan. Jadi dia yang sama ya, kayak balance gitu ya. Kalau desain rapi, seimbang, tertata, pakai grid, orang kan jadi gampang ya lihatnya. Terus enak gitu dilihatnya. Supaya ini juga menjaga visual tetap seimbang, tidak berat sebelah. Jadi kalau misalkan ini tiba-tiba bulat kan nggak mungkin ya guys ya. Jadi orang aneh gitu lihatnya. Tapi kalau misalkan bulat di sini, terus di sini kayak masih seimbang, masih bagus, masih enak dilihatnya itu nggak apa-apa. Tapi usahakan ya gitulah. Nah, tidak perlu kalau terlalu kaku simetris desain juga. Oh, jadi kalian kalau misalkan itu desain juga jangan terlalu kaku gitu, biar orang nggak bosen liatnya gitu. Lanjut, di sini ada pregnance. Nah, pregnance ini mirip sama apa ya tadi di awal? Ada otak kita suka lihat sesuatu dengan, nah yang tadi aku bilang yang suka logo-logo itu, mending di logo. Nah, itu mirip sama ini juga. Tapi bedanya kalau ini otak lebih mikirnya kayak lebih simpel gitu. Gitu. Pokoknya kayak gitu emang mirip-mirip banget. Nah, kalau pregnant nih kayak ini kan banyak nih. Nah, ini namanya prinsip pregnant. Lanjut. Ada common region. Common region artinya kalau beberapa elemen visual ditempatkan dalam satu area yang sama, misalkan di dalam kotak, lingkaran, atau dibatasi garis, maka otak kita akan menganggap elemen-elemen itu satu kelompok. Kalau nah, jadi nah nih kayak website awesome. Nih kalian di sini kan kayak ada ini ya, si ininya. Nah, ini tuh yang dinamain common region itu nih, si ini nih yang bulat-bulat ini dinamainnya common region karena mereka dianggap satu kelompok. Gitu guys nih. Kalau kalian pencet nylon nanti keluarnya apa? SpongeBob keluarnya barang-barang apa gitu. Itu namanya common region. Nah, di sini kan ada common fate juga ya. Jadi bedanya, enggak, ntar aku jelasin dulu. Common fate itu kalau beberapa objek bergerak ke arah yang sama atau punya gerakan mirip, otak kita otomatis menganggap mereka satu kelompok. Intinya bergerak bareng dianggap satu kelompok. Ini kok udah selesai. Oh. Nah, jadi kan yang tadi contoh, yang similarity kan dia kan story IG ya yang bulat-bulat itu. Nah, dia kan bisa digeser kan ke kanan atau ke kiri, itu namanya common fate. Kayak gini juga nih yang di chat TikTok. Nah, ini kan bisa digeser ke sini. Itu namanya common fate. Kalau misalkan tadi kan sama ya, ini common region sama common fate. Kalau common region, dia nggak bergerak, tapi dia berkelompok. Jadi ini common region, ini common region. Kalau misalkan dia bisa bergerak, berarti dia common fate. Nah, yang ini juga, ini common region, ini common region. Tapi kalau dia bergeraknya ke sini, itu namanya common fate gitu. Ini kan juga bisa digerakin, ini bisa digerakin, itu namanya common fate. Gitu guys. Oke. Terima kasih Hamida. Jadi, kesimpulannya, Gestalt Principle membantu kita memahami cara pengguna menangkap informasi dari tampilan. Mulai dari kedekatan elemen, kesamaan, kontinuitas, sampai figur yang tadi aku jelasin itu kan ada 9. Nah, itu semua itu membuat desain lebih jelas dan teratur.
Gestalt bukan hanya teori psikolog, tapi panduan praktis yang sangat berguna untuk menciptakan UI/UX. Ini pokoknya prinsip ini tuh berguna banget buat desainer gitu. Biar website atau aplikasi yang dibuat itu efektif dan user friendly gitu guys. Thank you so much for your attention, for your watching. For watching. Udah, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.